pilar 10 ya, mengimani kenabian. Terus dibahas bait 49, 50, ayana bait 51, enggak? Tinggal. Halaman 56. Allah utus Nabi Quraisy yang ummi, dia Muhammad himpun segala puji untuk seluruh bangsa di muka bumi, Arab, Ajam, jin, manusia didakwahi. Bi kita paling mulia, imam para nabi dan rasul mulia. Selain syariat yang dipilih ada, sempurna syahadat Rasul yang jadi penyempurna. Katakanlah illallah, sambung dengan Muhammadur Rasulullah. Segitulah. Maka Allah utus Nabi Quraisy yang ummi. Kemarin yang ngebahas itunya, bahwa Nabi itu dari Quraisy, Quraisy itu dari Adnan, Adnan itu dari Nabi Ismail, Nabi Ismail dari Nabi Ibrahim. Di Arab, suku atau kabilah anu paling terhormat itu memang Quraisy. Jadi Nabi dipilih. Dari sekian banyak keturunan Nabi Ismail, yang dipilih adalah Quraisy dan seterusnya. Betul-betul di Quraisy dipilih dari Quraisy yang paling baik adalah Bani Hashim. Bani Hashim paling baik adalah Bani Muthalib dan seterusnya. Betul-betul pilihan. Eta nu dimaksud Nabi teh Al-Mustafa gitu ya. Dua sifat pilihan bagi Nabi, Al-Mustafa serang Al-Mukhtar. Orang pami tadi tawasul dengan Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa. Al-Mustafa artinya yang dipilih, yang diseleksi. Al-Mukhtar sama. Ada ulama yang membedakan bedana makna Mukhtar dan Mustafa, walaupun peminina bahasa orang mah sami-sami artinya pilihan, yang terpilih. Upami ya jamaah misalkan sekian ratus itu ya, dipilih 50 orang ya, itu Mukhtar, Al-Mukhtarun, ya 50 ini minal khiyar. Ti 50 teh dipilih deui 10. Disaring deui. Nah, nu 10 ini ya Al-Mustafa itu. Jadi setelah berbagai aspek dipilih, ya Rasulullah yang terbaik gitu. Ya, itu Nabi pilihan gitu. Quraisy dari nasabnya ummi, tiba itu dibahasnya, dia diulang di segedik, bahwa bagi Nabi mah ummi itu adalah pujian, ya, sifat pujian. Karena Nabi mah ilmuna langsung ti Allah, anu bila harfin wala sautin, tanpa huruf, tanpa suara. Maka yang dibutuhkan untuk seorang Rasul bukan kemampuan baca tulis, tapi di atas itu. Ngawi Nabi sanaos teu tiasa baca tulis, gitu ya. Hadis-hadis Nabi itu banyak mengandung informasi-informasi anu bahkan melampaui era digital ayeuna gitu. Prediksi Nabi, kabar Nabi tentang sesuatu gitu, cara Nabi memutuskan sesuatu, Nabi mencontohkan tindakan, itu pamedi analisis gitu. Ku zaman ayeuna anu serba canggih berbagai ilmu, maka Nabi melampaui semua gitu. Sagarupina gitu. Nanti di bab ke depan ketinggal. Nah, ini maksud bait Allah utus Nabi Quraisy yang ummi, dia Muhammad himpun segala puji. Muhammad, ada Mahmud, ada Muhammad binten. Upami Mahmud yang dipuji. Kalau Muhammad yang
dipuji-puji. Fahmi Mahmud mah yang terpuji ya mungkin cuma satu aspek. Tapi kalau Muhammad itu artinya yang banyak mendapatkan pujian. Dan ini nama yang belum pernah ada. Sebelum beliau lahir, di Arab tidak pernah ada nama Muhammad. Tidak pernah. Jadi itu nama anu revolusioner gitu. Nama anu inovatif gitu. Ti Eyangna Abdul Muttalib. Belum pernah ada Muhammad sebelum. Jadi ini pertama gitu. Pertama ada Muhammad ya beliau. Rasulullah SAW. Nah secara makna itu. Bahwa beliau ini memang sesuai namanya. Karena nama itu doa. Memang betul beliau satuhmadu uqbah. Akan banyak dipuji. Lihat Muhammad itu maknanya gini. Satu, aspek pujiannya banyak. Pujian teh seueur gitu. Kanjeng Nabi mah. Dua, numuji nage seueur. Dan itu hanya beliau. Satu aspek pujian. Orang tos sering pentingnya di majelis yang ngabahas. Bahwa Nabi ini akmalun nas ya khalqan wa khuluqan. Manusia paling baik lahir dan batin gitu kan. Nabi mah. Pujianna moal tiasa dietang. Seueur pisan. Pami al-Imam Abu Sulaiman Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli misalkan. Tentang nama yang setiap nama itu mengandung pujian Nabi. Itu beliau menurut ada 205 nama Nabi. Nama beliau. Banyak nama itu menunjukkan banyak sifat kemuliaan. Itu Imam Jalaluddin As-Suyuti nulis khusus nazaman tentang nama-nama Nabi. Itu tentang nama misalkan. Imam Burdah, Sahibul Burdah, Imam Al-Busiri. Sampai para ulama salaf itu sahabat, tabi'in, itu karena beliau paling ma'rifat, paling mengenal Nabi, maka para ulama kapungkur mah berkata, tekenging nyipatan Nabi. Masa tekenging teh da moal kasipatan. Bukan teu memuji Nabi. Memuji Nabi itu perbuatan yang tidak mungkin dilakukan. Bukan jangan dilakukan. Karena sifatnya terlalu tinggi. Ku urang mah moal kajangkau. Rek muji ge kalaka jadi moyok gitu. Nyesok ya bapak-bapak ibu-ibu karena sesuatu. Misalkan gitu ya. Orang yang tahu persis spek misalkan HP ya, dia tahu apa yang harus dipuji. Tapi makin tahu, dia makin wah hebat apa gitu. Makin dia merasa terbatas untuk bicara karena tahu canggihnya segala macam. Tapi mun anu terang namung sanaon, sekilas kan, ya pujiannya ya permukaan aja gitu. Nah kan Nabi gitu. Makin kenal kepada Nabi seperti para sahabat itu makin kebingungan memuji Nabi. Nah itu makna Muhammad. Jadi banyak aspek pujiannya, sifat-sifat terpujinya itu tidak terbatas. Sampai disimpulkan ku al-Imam Al-Busiri mah toswe kieu Imam Busiri. Sokwe silahkan puji Nabi semaumu, silakan sifati Nabi sepuasmu. Satu saja batasannya, jangan sebut Nabi sebagai Tuhan. Itu aja. Jangan seperti Nasrani. Rasulullah ku anjeun nyarios. Gitu. Silakan tutruni kam atrotil Nasara Isa bin Maryam. Yang dilarang cuma itu ku Nabi. Nabi cuma melarang satu, jangan menyanjungku berlebihan seperti Nasrani menyanjung Isa berlebihan sampai Nabi Isa dianggap berarti apa? Ya hadis Bukhari. Berarti menyanjung Nabi dengan sifat apapun itu sebenarnya diperintahkan oleh Nabi. Yang tidak boleh cuman satu mengatakan Nabi sebagai Allah, mengatakan Nabi sebagai Rabbul Alamin, itu aja. Dan itu nggak ada mukmin yang akan begitu, mual.
Moal aya mukmin anu make nyebatkeun Tuhanku adalah Muhammad moal aya. Mukmin mana oge sabodo-bodo nage. Gitunya. Saliwar-liwarna, cekasarna gitu ya. Bahkan mungkin sanaunnya sangaco-ngacona moal aya mukmin anu nyebatkeun Tuhan saya adalah Muhammad moal. Nah, maka ini yang membuat para ulama kenapa melahirkan qasidah, nazoman, syair, solawat yang isinya pujian para nabi. Karena memang diperintah secara mafhum, secara pemaknaan tadi. Di hadis sahih tadi. Gitu. Mau Imam Busiri mah gitu. Silahkan sanjungkan sifat apapun, silahkan nisbatkan keagungan apapun, silahkan. Semaunya. Sok bade muji naon ka nabi mah enggak. Gitu. Oh nabi teh misalkan tentang ilmu tentang fisik tentang sagarupina. Itu pasti tetap belum mensifati Nabi dengan utuh dengan tepat. Itu hanya menggambarkan sebagian kecil saja. Gitu. Kenapa Pamisor Imam Ibrahim Al-Bajuri, ya bagaimana mungkin kita bisa memuji Nabi karena pujian itu udah langsung dilakukan Allah. Kalau Allah sudah memuji langsung ya kita apa gitu. Kalau Allah sendiri yang memuji, yang pasti sebagai penciptanya ya tepat gitu kan pujiannya. Ya kita memuji apa gitu. Kita mah di bawah beliau gitu kan. Nah ini. Nah banyak yang memujinya Muhammad. Banyak yang mujinya. Di alam dunia Bapak Ibu. Teu aya nami anu pang seringna disebat-sebat kecuali nami Kanjeng Nabi. Nami makhluk teu aya. Nu paling sering disebat melebihi Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu gampang we ieu mah, nu pasti. Pami salawat mungkin masih aya nu tara. Ieu mah nu pasti aya di tiap daerah naon Bapak Ibu? Pasti aya. 5 kali sehari pasti aya naon? 5 kali sehari pasti aya. Azan. Ya azan. Pasti kan? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan itu ada video dia mensimulasikan perbedaan waktu sealam dunia. Diurang di Indonesia. Misalkan Indonesia bagian barat azan kan selisih 1 jam. Berarti misalkan azan teh kan berarti di heulanya. Di timur heula. Eta teh beres timur nyambung ke tengah. Teras, jadi nggak berhenti. Karena waktu sholat beda-beda. Jadi tidak ada jeda adzan bareng saat enggak. Ini walau alam, ini hikmah beda-bedanya waktu sholat. Kenapa? Karena waktu sholat mah bukan ru'yat hilal. Bukan ya. Waktu sholat dengan waktu Ramadan beda aturan, itu beda hukum. Ari waktu sholat mah lidulu kisyamsi. Gitu. Matahari patokannya. Bukan bulan. Tapi terbenam terbit itu yang menentukan. Beda itu tiap waktu. Nah, ternyata perbedaan matahari sealam dunia terbit di sini jam berapa dan seterusnya itu berpengaruh karena waktu sholat. Perbedaan waktu sholat ternyata ada suatu hikmah besar. Itu membuat azan sealam dunia dalam 24 jam tidak berhenti. Jam ayeuna urang nuju ngaos wayah kieu aya anu nuju azan. Urang mah keur ngaos masih ngat tapi aya nu azan. Ayeuna teh aya. Engke begitu orang nuju aya teras gitu. Sealam dunia. Di antara yang disebut adalah nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu acan deui anu sholawat ke Kanjeng Nabi gitu nya. Pasti aya gitu kan? Ayeuna di antara ieu jamaah Bapak Ibu sadayana pasti aya nu tos ngadawamkeun itu kan? Tiap hari dimulai ratusan sampai ribuan mungkin ada. Tuh, inilah makna Muhammad. Nawawi ketika Abdul Muthalib ditaros, kenapa dia beri nama Muhammad gitu. Atau bahkan di riwayat sanes Abdul Muthalib di riwayat sanes langsung ilham ke ibunda beliau Sayyidah Aminah. Di riwayat sanes Abdul Muthalib di satu riwayat Abdul Muthalib dicana ka Ka'bah di barisan nami. Di riwayat sanes wasammihi sammi
ke ayat Aminah. Sammihi Muhammadan. Nanti kalau udah lahir beri nama Muhammad. Berarti nama Muhammad langsung di Allah Subhanahu wa taala. Di nama itu kuat. Dan itu betul-betul jadi doa wawi urang ge umat Nabi diajurkan gitu kan. Nami teh kedah mengandung doa. Sehingga Rasulullah pernah merubah nama orang yang namanya jelek. Pernah ada nama perempuan Fajarah. Fajarah. Fajarah itu artinya tukang maksiat. Digentos ku Nabi. Gitu. Ya. Sanes Pajero. Ya. Gitu. Tapi pamibade nganggo nama itu kunaon sunatna memberi nama itu min hakil ab, itu hak bapak. Hak bapaknya memberi nama. Nah tapi kalau bapaknya nanti mau minta ke orang soleh, ke ulama, ya itu hak dia silahkan. Mau dia bisa memberi nama yang baik ya bagus. Gitu. Nah orang, akhirnya maka orang terus gaduh nami kayak putra atau putu. Beri nama sebaik mungkin yang mengandung doa. Yang nanti jadikan panggilan di mahsyar itu, nama-nama itu. Tapi sayana orang, naon seperti para ulama kapungkur, itu tradisi nusai pami uwi hajian, sok ngarobi, naminya saya. Misalkan kawitna namina teh aya makna tina bahasa Quran atau Arab lah gitu. Namina teh misalkan kawitna teh hoyong nami mangga saya. Gitu. Walaupun tidak dianggap secara dokumen resmi nggak apa-apa, tapi nisbatkan bahwa saya setelah hajian nama saya adalah Muhammad apa misalkan gitu. Atau aina diniatan ku Bapak Ibu menamai diri nama saya adalah Muhammad gitu. Nama saya Muhammad. Abdi ge nganiatan gitu. Nami abdi Muhammad. Tapi panggilanna marfu gitu. Tapi nama saya Muhammad. Gitu. Usammi ini Muhammadan. Gitu. Saya menamai saya Muhammad. Gitu. Tapi ya dipanggil marfu Muhyiddin Ilyas gitu. Emang niatan ku bapak-bapak itu sadayana. Detik ini saya apa? Menamai diri saya Muhammad. Tapi ya dipanggil seperti Pak Jaja itu ya. Tapi nama saya Muhammad. Karena yang punya nama Muhammad itu aman, insya Allah. Di akhirat aman. Kenapa aman? Karena tidak mungkin ada orang yang memakai nama Muhammad kecuali memang ada alaqatul qalb, ada ikatan hati dengan beliau. Sampai udah punya nama pun ingin dinamai gitu. Peminut ayah mah hari-hari. Kalau nggak ada cinta mah, ya saya kan udah ini enggak. Tapi kalau ada cinta dia udah membypass, kan nama saya enggak, saya ingin dinamai. Gitu. Karena ada cinta yang ingin ada kesamaan dengan yang dicintai. Gitu. Nah ini makna dia Muhammad himpun segala puji. Untuk seluruh bangsa di muka bumi, Arab, Ajam, jin, manusia didakwahi. Nah ini baris ke-34, ini menjelaskan cakupan dakwah kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahwa dakwah beliau ini adalah bersifat universal, bersifat global, bersifat menyeluruh untuk seluruh dunia. Dunia langit, dunia bumi, dunia manusia, dunia jin. Bahkan menurut sebagian pendapat termasuk dunia malaikat. Semua al-alamin. Mawi Nabi dina Quran nage wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bukan lil arab. Bukan linnas. Tapi lil alamin. Apa alamin? Seluruh alam. Alam itu banyak. Alam manusia, alam jin. Gitu ya, alam malaikat dari sisi penghuninya, alam langit, alam bumi, alam bahkan alam nabat, alam tumbuh-tumbuhan. Gitu. Nabi ku Allah sengaja diwujudkan, dilahirkan, diutusnya untuk itu. Berlaku untuk semua. Nah, karena Nabi berlaku untuk semua, tidak hanya untuk Arab, maka syariat Nabi pun spesial. Kira bait ke-52. Secara cakupan menyeluruh, secara waktu abadi Nabi mah. Syariat Nabi mah berlakunya dugi ka kiamat.
Itu benten yang nabi-nabi sanes. Teu aya nabi nu pernah kieu satu acana. Nabi satu acana mah dipentos dibahasnya lokal gitu ya. Hanya berlaku untuk daerah tertentu. Wallahu alam seperti dulu cakupannya apa, tapi lokal. Pami Makkahnya sama Kahen misalkan. Palestinanya sa Palestinaeun, misalkan mun Jawa Barat sa Jawa Barat. Tidak diberi tugas mendakwahi seluruh dunia. Rasulullah tugasnya adalah lil alamin. Nah, ini keistimewaan tersendiri karena semua berarti menjadi setelah Nabi tadi semua jadi umat Nabi. Arab, ajam, jin, manusia. Nah, upami ieu mah Arab, ajam, jin, manusia. Ajam itu non Arab. Non Arab disebutna ajam, non Arab itu. Iya anu kena taklif disebutna. Aya dua, aya risalah taklif, aya risalah tasyrif. Upami taklif itu misi Nabi menyampaikan perintah larangan. Seperti mau Arab mau ajam ya sama. Bade orang Arab, bade orang ajam ya sama, harus sholat segala macam, nggak ada bedanya. Nanti di akhirat di hadapan Allah nggak ada orang, ini mah peda Arab jadi satu tingkat lebih tinggi enggak. Oh iya mah soleh tapi orang Sunda. Wayahana we. Kumaha? Sahana pun orang? Enggak ada. Inna akramakum indallahi atqakum. Pang mulia nama pang takwana. Paling mulia, paling bertakwa walaupun ajam. Walaupun Sunda anu saumur teu tiasa bahasa Arab. Gitu. Tapi kalau paling takwa dia akan mengalahkan orang Arab yang dari lahir gitu ya, sampai mati berbahasa Arab, ngimpi ngalinur nage bahasa Arab. Enggak, kalau takwanya kalah. Ini hebatnya ajaran Nabi. Nabi enggak memilah. La fadla li Arabiyyin kata Nabi. Enggak, orang Arab. Nah, jadi tong aya nu sombong pedah naon? Oh, saya mah Arab. Enggak, apa? Apa istimewanya kalau sekedar Arab doang? Abu Lahab ge Arab, gitu kan? Banyak Arab tukang maksiat banyak. Enggak jadi ini. Tapi nah, mungpunten margi Nabi orang Arab, orang tekenging puyak-poyok. Bisi kita kacacanak Nabi gitu. Terus eta mah hanya jadi prinsip unggul gitu. Nya sapotos kieu. Misalkan kieu. Kan orang lamun seseorang ketika benci kan sok murang marengnya. Sok mun bapak ibu amak ka hiji jalmi, eta jalmi teh orang Karawang misalkan. Saking ku ngewa ka eta jelema, jadi sakarawang kacarekan. Gitu kan. Dasar orang Karawang tebaralik. Nah, jadi sakarawang kumaha teh. Nah, bilih kitu. Memang di Arab teh aya Abu Lahab, aya Munafiq, aya Nasrani Arab, Yahudi Arab, ada memang. Nah, tapi entos we eta mah sidem. Tong sampai keungkap bilih teh, oh dasar Arab, oh tebalan orang Arab. Nabi teh Arab. Bilih gitu. Atau Nabi kacanak bilih gitu. Hati-hati. Tos we gitu. Ima prinsip orang sebagai ajam tekingi minder gitu maksudnya. Bapak Ibu walaupun nggak bisa bahasa Arab, begitu haji umroh teu ngatos acan itu kan. Naon teu tiasa enggak jadi hina. Enggak. Di Islam aya kasta-kasta karena bahasa karena itu enggak ada. Sok aya apa takwa-takwa, gitu ya. Nah, ini Nabi dakwahna mencakup semua. Jin manusia sama, jin kena taklif. Manusia kena taklif, jin aya anu saleh. Jin aya anu sebalik, sami jeung jalmi. Gitu. Sami, aya anu bager, aya anu taat segala macam. Aya anu kafir bahkan kan. Nah, tapi kalau malaikat apalagi? Nabat, tumbuhan, hewan, itu mah namanya tasyrif. Tasyrif itu artinya Nabi diutus sebagai kehormatan saja. Mereka menjadi mulia karena hidup di zaman Nabi, jadi umat Nabi gitu. Mereka tidak terikat dengan perintah dan larangan. Nah ya kerajanten kebanggaan orang gaduh Nabi anu misi dakwahna menyeluruh sealam dunia gitu. Karena Nabi gitu orang tekenging deui mempermasalahkan kenapa Nabi dari Arab misalkan. Enggak. Karena Nabi sendiri ketika menyampaikan agama tidak bawa-bawa itu. Bahwa kemudian bahasa Arab, pami orang mengkaji Bapak Ibu. Ayeuna misalkan kayak
Misalkan, kenapa dari Arab? Bagi orang mengkaji aspek sejarah, aspek geografis, aspek sosiologi, aspek bahasa, kita akan menemukan memang pas nanti Arab gitu. Gitu. Bukan karena jadi melebihkan lalu kemudian enggak, bukan itu konteksnya, tapi yang memang tepat untuk di akhir zaman yang harus ada itu dari situ. Pami orang ninggal, Bapak Ibu sekalian, Pak orang ninggal. Anu lahir Nabi maka kan mung beliau. Hiji-hiji timulai mana? Timulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, anu lahir di mana? Di Mekah. Coba cek saja, mung beliau. Satu-satunya. Yang lain kan banyaknya Palestina, itu kan berbagai menyebar. Nah, jadi ketika beliau dipilih, memang untuk akhir zaman pasnya di situ. Apa? Secara geografis. Mekah itu titik nol. Seperti magnet bumi segala macam, disebutnya apa? Wasatud dunia. Gitu. Titik nolnya bumi itu di situ. Maka pas. Satu. Dua, misalkan waktu itu Bapak Ibu Saudara di Persia ada kerajaan. Di Yaman ada kerajaan. Di Mesir ada kerajaan. Di mana-mana ada kerajaan. Satu-satunya wilayah tanpa kerajaan Mekah. Coba. Lamun Nabi diutus ke Persia, mungkin orang mengatakan, wah ini mah punya kepentingan nih untuk melanjutkan kerajaan. Kalau Nabi di Yaman mungkin dituduh, wah iya mah aya kepentingan ya untuk kerajaannya. Ketika Nabi lahir dari mana? Mekah. Maka orang, nah iya mah di daerah nukia. Maka orang ketika Nabi mengajak, sulit untuk mengatakan, wah iya mah sigana cari-cari pengikut nih mau bikin pemerintahan, mau bikin kerajaan. Maka pas Nabi dari situ, yang nggak ada kerajaan. Leluhurnya pun tidak ada yang raja. Kan gitu. Kan ketika orang Persia kan gitu nanya, ketika nanya ke Abu Sufyan, ada nggak leluhurnya yang raja? Oh, kalau nggak ada yang raja, betul ini Nabi. Karena kalau Yahudi Nasrani tahu mereka, udah diprediksi Nabi akhir zaman seperti apa. Tuh pas. Sekarang secara bahasa. Nah ini secara bahasa Bapak Saudara. Bahasa manusia pertama siapa? Nabi Adam adalah bahasa Arab. Jadi bahasa tertua memang Arab. Dan semua bahasa itu apa ya, cabang atau ya lahir dari bahasa itu. Jadi ketika Nabi dipilih Arab berbahasa Arab, memang itulah bahasa pertama. Dan bahasa ini Allah ciptakan. Diciptakan ku Allah. Terus gitu. Nabi Adam diberi bahasa Arab gitu. Kesini-kesini berkembang. Baru kemudian karena ada ini, apa misalkan sesuai keadaan, lahirlah dari persinggungan komunikasi, lahir bahasa-bahasa tertentu. Mawi salah satu kesemuan bahasa Arab misalkan, kalau dalam Al-Quran coba lihat. Kalau kita lihat mengkaji Al-Quran, bahasa-bahasa Arab itu apa ya? Itu nggak akan bisa diwakil dengan bahasa apapun. Nilai sasa tertinggi ya ayahnya dengan bahasa Arab gitu. Nah dari aspek-aspek itu, maka ketika Nabi dari Mekah dari Arab, orang mah ninggal gitu. Jangan disebut, eta mah ada ajaran Arab, enggak. Jangan disebut, eta mah ajaran Arab, eta mah non warisan Arab, enggak. Sebut warisan Rasulullah yang memang Arab dan kita kaji memang seperti tadi itu semua aspek. Tetapi setelah Nabi mengajarkan agama, maka agama Nabi adalah rahmatan lil alamin. Gitu. Bahkan Bapak Ibu Sadayana, punten, seueur ulama itu justru orang ajam. Nah, ini hebatnya ajaran Nabi. Apakah ulama didominasi Arab? Enggak. Enggak. Apakah kalau dari Arab otomatis ilmunya lebih tinggi daripada ulama Nusantara? Enggak. Itu. Banyak ulama-ulama kita yang tidak pernah ngaji ke Arab, lebih dalam ilmunya, lebih keren tafsir analisisnya. Gitu. Ngan, mun aya orang Arab, orang kusabab biasa namun ngadeng Arab teh Quran hadis itu kan. Begitu ngadangu berbahasa Arab mah asa naon? Asa Quran sareng
Padahal omongan biasa. Gitu kan? Sok, aya orang Arab datang, ceramah nama 10 menit, diterjemahkan jadi setengah jam. Kan sih keren, biasa. Menyampaikan kata-kata dia kan, kusah bahasa Arab siga hadis, bukan ya, sama aja. Lamun abdi di awal tadi di bahasa Arab kan, mungkin disangka hadis semua. Padahal gini aja, menjelaskan seperti ini. Gitu. Ari abdi mah nu ngartosnya biasa-biasa aja. Gitu, ini ya hadis, ya ayat, atau ini pemaknaan seperti ini udah biasa kita dengar gitu aja. Ti guru ge tiba heula urang geus ngadenge penjelasan eta mah. Gitu. Ngan ayeuna bae ku bahasa Arab gitu unggul. Oh, ayeuna ku bahasa Arab eta sama aja. Gitu. Nyapanya sama. Nah gitu. Nah iya, urang ulah minderan gitu. Ya. Sebagai bangsa Ajam, bangsa Sunda gitu. Ulama-ulama harebat, ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama Indonesia gitu. Semuanya. Nah ini ya, bait ke 51. Yakinilah Nabi kita paling mulia, imam para nabi dan rasul mulia. Nah bait ke 52. Ini bab fardu ain yang harus diimani dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya adalah yakinilah Nabi kita paling mulia. Meyakini Nabi kita paling mulia. Tidak cukup hanya meyakini beliau adalah Nabi, enggak. Beliau adalah Rasul, harus tambah paling mulia. Kalau Nabi yang lain gimana? Nabi yang lain? Kalau paling mulia, berarti Nabi yang lain? Mulia. Kita tidak mengatakan Nabi mulia yang lain hina, tidak. Kita mengatakan Nabi kita paling mulia. Apapun aspeknya, mau tahu detail atau global, kedah yakin Nabi kita paling mulia. Zahiran wa batinan, khalaqan wa khuluqan, apapun. Kedah nyampak di dia. Ketika mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, niatkan saya meyakini Nabi ini tak mulai segalanya. Ketika mengatakan Muhammadan abduhu wa rasul, tekadkan ini adalah hamba Allah terbaik, Rasul Allah terbaik dibanding yang lain. Nabi yang lain sama, karena kita punya prinsip la nufarriqu ahadan mir rusulih. Tidak ngebeda-beda. Nah, nu dimaksud dina ayat eta mah la nufarriqu Al-Baqarah di akhir, eta maksudnya tidak membeda-beda dari sisi mengimani ti Nabi Adam kan Nabi Isa ge kurang diimani sadayana sebagai nabi-nabi Allah, Rasulullah anu marulia gitu. Tapi urusan paling mulia kita meyakini hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon gambar bab sadayana mukjizat anu aya di para nabi, aya di kanjeng Nabi sadayana gitu ya. Ilmu anu aya di para nabi, aya di kanjeng Nabi sadayana gitu. Karena beliau paling mulia, beliau sebab nabi-nabi yang lain Allah diayatkan. Nah ini. Simbolin tiap poin terus ngartos insyaallah nya sok sanesere sok naros geuningan. Saha nabi anu suarana paling merdu? Saha? Coba anggo ilmu ieu. Siapa nabi yang paling merdu suaranya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun kan paling mulia semua aspek. Termasuk aspek suara. Nah, lamun saya emosi tiba sering ngeros gitu. Siapa nabi suaranya paling merdu? Lamun ngajab Nabi Daud, berarti orang teh can kenal kang kanjeng Nabi. Berarti Nabi Daud di atasnya enggak. Urusan suara Nabi paling merdu suaranya. Gitu. Kan di sana sampai Daud. Siapa nabi paling ganteng, ibu-ibu? Iya, jangan Nabi. Bukan Nabi Yusuf. Nabi Muhammad. Koma yang tambahkan nuju Mi'raj. Penak sareng Nabi Yusuf. Nuju Mi'raj. Kumasur kanjeng Nabi. Gini gak dimakan setengahna gitu. Itu nisful jamal. Surah kanjeng Nabi. Cuma setengah dari saya. Ya kan dipuji di Quran. Karena ayat di Quran kan dipuji-puji gantangnya Nabi Yusuf. Sampai membuat ibu-ibu pejabat Mesir kan. Kayak hipnotis, ngeretan apel jadi ngeretan jari, coba. Kan moal aya di orang manu kitunya, saking terhipnotis, ninggal gantengna, sampai berkata, wah ini bukan manusia, malaikat ini. Begitu kalimatnya teh.
Bahkan itu maka orang menyebutkan Nabi Yusuf paling ganteng. Begitu Nabi Mi'raj, fa idzan nisful jamal. Ini cuma setengah. Berarti kabayang ganteng Rasulullah kan? Wah, gitu. Tapi Rasulullah mah terjadi fitnah ganteng nah gitu. Ditutupi ku nur. Gitu. Kuwibawa. Para sahabat tuh antun mencerong dia Pak. Tuh antun. Lami-lami teh wibawanya gede Rasul itu. Gitu. Oh, nah begitu ya. Siapa nabi paling hebat kerajaannya? Ah, bukan Nabi Sulaiman kade. Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad. Loh, apa kerajaan Muhammad? Ya langit bumi. Orang bumi ada karena Nabi, langit ada karena Nabi, gitu ya. Bukan Nabi Sulaiman. Betul Nabi Sulaiman luar biasa, tapi kanjeng Nabi lebih hebat lagi, gitu. Karena Nabi Sulaiman bisa bicara dengan binatang. Nabi mah bicara dengan daging, sate, masywi, daging kambing, tos di sate Pak. Kantu nuang, kuma, bisa emut? Nyarios, ini masmum, jangan makan saya beracun. Nyarios. Atau ari membayi hirup kayaknya mah Pak, orang kayak emang soraan. Iya mah, apa? Langsung, nanti ayah perempuan Yahudi, anu menyimpan racun di situ. Nyarios eta. Kan? Batu kan tiba kan waktu maulid kan ayat atau bahasa orangnya 40 mau ke Nabi teh. Batu nyari. No, semua. Siapa nabi paling kuat? Hanya Nabi Muhammad. Semua aspek apapun, iya bicara aspek lahir ya, suara segala macam, semua kanjeng Nabi. Ilmunya paling luas segala macam kanjeng Nabi, semua. Nabi paling mulia. Gitu apapun, gitu ya. Umat paling banyak beliau gitu ya. Ini nih, itu kedajantan keyakinan orang. Nabi kita paling mulia. Imam para nabi dan rasul mulia. Disebutnya Imamul Anbiya wal Mursalin. Imam teh pemimpin, oke memang secara fisik pernah mengimami sholat sengaja ditampilkan Allah. Kapan? Ketika Isra Mi'raj kan? Secara kedudukan Nabi imam, pemimpin. Tetapi secara zahir Nabi juga pernah mengimami sholat. Dan itu nyata real. Karena kan fisik para Nabi itu hancur. Diharamkan ke Allah. Nabi Adam fisiknya persis seperti dulu beliau ada, hidup. Nggak hancur. Diharamkan ke Allah bumi memakan jasad para Nabi. Nabi sadayana, Nabi Adam sampai Nabi Isa, pamit sama ditinggal ke orang langsung atau Allah niatkan persis seperti ketika hidup di dunia. Nah ketika Mi'raj Allah gampang ya tinggal ruhnya aja Allah balikin, gitu kan? Maka sholat Nabi imamnya, imam Nabi betul-betul di Nabi Adam sampai Nabi Isa jadi makmum. Jadi bukan hanya secara imam dalam arti sifat, tapi memang imam secara zahir. Sholat itu Nabi imam gitu. Nah, orang kada bangganya gaduh Nabi anu kieu gitu kan jadi kebanggaan orang. Itu nambah kecintaan, nambah motivasi beramal gitu, kesyukuran. Nah, terus syariatnya hapus yang mereka bawa selain syariat yang dipilih ada. Apa itu syariat? Syariatnya aturan, ketentuan untuk beribadah pada Allah. Disebutnya syariat. Nah, para nabi, ayat istilah kita Bapak Saudara. Ini dina Ahlussunnah wal Jamaah. Ayat prinsip begini. Al-anbiya'u dinuhum wahidun wa syara'i'uhum mukhtalifah. Al-anbiya, para nabi, dinuhum, dinnya sama. Tapi syariatnya beda-beda. Apa itu din? Din itu adalah inti ajaran agama dalam hubungan dengan Allah. Itu apa? Ti Nabi Adam sampai Nabi Isa sami dinnya yaitu la ilaha illallah. Sama. Sadayana ge Allah teh ngalungsul ke Nabi Adam teh supados eta, supados semua manusia teh punya keyakinan la ilaha illallah, bahwa nu disembah teh pangeran teh mung Allah gitu. Sadayana sami. Itu aya benten. Jadi misi
apa kenabian sejarah manusia eta. Manusia teh akan kadinya. Nah, tapi syariat itu apa? Bagaimana ibadah kepada Allah, gimana caranya, itu namanya syariat. Kalau syariatnya beda-beda. Ada yang berlaku di Nabi Adam, tidak di Nabi Idris dan seterusnya. Nah, ketika kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir ada lahir, diutus oleh Allah, maka secara prinsip umum syariat Nabi yang lain itu tidak berlaku. Istilah santrina dinasah, dihapus kecuali yang memang ditetapkan ada. Nah, sehingga muncul kaidah dina ilmu usul. Jadi ayat istilah syar'u man qablana, syar'u man qablana syar'un lana. Gitu. Syariat laisa syar'ana. Syariat Nabi sebenarnya itu bukan syariat kita kecuali memang ada dalil khusus, ia tetap. Apa yang berlaku di Nabi Isa prinsipnya selesai. Nabi ada syariat baru kecuali memang ada dalil khusus, ia masih berlaku. Contoh misalkan syariat beda-beda kan? Misalkan anu paling beda Bani Israil mah ku Allah diberi syariat anu berat. Bani Israil mah misalkan urusan perempuan haid, urusan najis, urusan dosa. Karena tadi Bani Israil culas gitu. Culangung, jahat, Nabi bayi dibunuh, diberi anu berat ku Allah gitu. Itu Yahudi mah gitu. Bani Israil kan Yahudi Bani Israil, Nasrani ge Bani Israil. Gitu. Kitu kalakuanna teh. Tak Allah diberi, tak orang kunan orang ngadoa Rabbana la tu'akhidna in nasina rabbana wala tahmil alaina. Eta teh sebetulnya sejarah. Ya Allah, sejarah Yahudi, sejarah Nasrani, mereka ini enggak sopan, culas, jahat, Nabi dibarunuh, ayat kitab itu di rekayasa. Ya Allah jangan gitu. Itu tengah doa gitu. Gusti abdi mah tong dikitukeun, Gusti memang abdi sok hilap, sok lepat, tapi la tu'akhidna in nasina, la tahmil isra. Jangan berikan kami beban yang pernah Engkau berikan pada umat sebelum kami, jangan. Umat Nabi mah gampang, umat Nabi mah syariatna. Ya hebat, cintana Allah. Lihat, misalkan Bani Israil sebelumnya, kan? Upami di sini ada najis, sulit hilang, terus dibuang. Coba berat Pak. Kulitnya. Istri kalau lagi halangan harus pisah. Jangan serumah. Di kita kan lebih dari itu aja boleh selama punten. Ya, yang nggak boleh kan jima aja, selain itu boleh. Tuh coba di Islam. Di sebelum nama seperti Sayyidah Maryam, ibu Nabi Isa. Kan ada teh nuju gitu. Anjeunna teh nuju nyalira karena nuju pamengan. Sedang datang bulan, maka dipisah. Nah nuju gitu datang malaikat Jibril teh anu membuat beliau saat itu juga langsung mengandung. Teh nuju memang nuju nyalira gitu. Nuju ditebihkeun. Gitu. Nah, gitu syariat apa? Gitu. Pami dosa di zaman Israel, maka dina pintuna tertulis. Si ini dosanya ini, taubatnya ini. Dosa ini tobat ini tertulis di pintuna. Allah alam dengan cara seperti apa? Ayat begitu. Nah itu gambarannya. Ya. Nah syariat itu nggak berlaku bagi kanjeng Nabi. Kalau kita mendengar misalkan Nabi Sulaiman istrinya seueur, ya itu syariatnya, gitu. Atau Nabi Daud kan, ketika memutus masalah persengketaan, ya itu syariatnya. Jadi kalau ada misalkan di Nabi Isa dan ke belakang seperti Adam. Atau seperti adik kakak menikah gitu ya. Putra saha? Nabi Adam kan? Ya itu syariatnya. Ya tak yang diukur kia. Tak yang diukur ku syariat kanjeng. Ulaki yang ketengan nilainya. Kok laki adik kakak menikah? Kan gak boleh. Ya itu mah syariat Nabi Adam. Beda deh jeung syariat urang dah gitu. Jadi jangan menilai masa lalu, sejarah, syariat para nabi dengan masa sekarang, dengan syariat kita dinilai dengan memang yang berlaku saat itu, gitu. Kan karena Nabi soalnya gitu. Nah, Nabi Sulaiman teh seueur ting naon cenah. Istrinya ya syariatnya beda yang saat itu berlaku. Juga kondisi segala macam ya hikmahna.
Nah, syariatnya dihapus sadayana. Misalkan anu tetap syariat haji itu tetap aya, itu kan? Di Nabi Ibrahim tawaf, Nabi Ibrahim itu ada tetap gitu ya. Khitan itu kan? Itu contoh syariat-syariat yang tetap ada di kita sekarang. Gitu. Ada itu syariat Nabi Ibrahim, utamina sesuatu syariat Nabi Ibrahim ya, sesuatu nama gitu. Nah itu ayat tetap, tapi cara menetapkannya harus berdasarkan dalil. Kayak dari itu misalkan Nabi nyebatkan gitu, atau ayat Al-Quran gitu kan. Ittabi'u millata Ibrahim misalnya gitu. Ikuti millah Nabi Ibrahim gitu dengan benar gitu. Nah ini syariatnya hapus yang mereka bawa, selain syariat yang dipilih ada. Syariat kita ini spesial, syariat anu fleksibel Pak. Syariat Al-Imam Adi Salam Al-Syita di kitab beliau Azamatul Ufuqil Muhammadiyah, itu ada satu pembahasan Azamatul Syariah, keagungan syariat Nabi. Di antaranya adalah syariat Nabi itu fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena berlakunya sampai kiamat. Maka Nabi mah cobi Bapak Saudara, apapun kondisi zaman ini, sholat, puasa, zakat tetap wajib. Tetapi bagaimana melaksanakannya itu akan selalu ada solusinya di Islam. Gitu. Selalu ada. Dikaji Quran, dikaji hadis, ayeuna kondisinya pasti ada solusinya. Prinsipnya nggak berubah, tapi pasti ada solusinya. Gitu. Nah ini fleksibilitas, kelenturan syariat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Henteu saklek gitu. Pami saklek mah kan susah di bawah zaman dia. Contoh misalkan, ya bab politik rada terbuka, bab negara. Apakah Nabi mewariskan bentuk negara? Enggak. Bentuk negara teh kudu kieu gitu. Bentuk negara teh maksudnya organisasional gitu maksudnya. Gitu gampang namanya. Bahwa susunan teh kieu, strukturna gitu, struktur. Aya iya. Apakah harus begitu? Wah, kalau harus begitu, meureunna jalmi sa alam dunia ayeuna teh sesat sadayana. Berkembang. Di zaman Nabi ayah Rasulullah gitu kan. Rasulullah itu ayah di zaman Sayyidina Abu Bakar nunjuk Sayyidina Umar, berkembang dari struktur teh. Terus itu. Maka umpami ayeuna urang aya negara NKRI, Malaysia negara, Brunei negara di Asianya. Terus itu di Arab, Afrika negara, di mana negara. Maka ya tidak ada masalah. Bahwa mereka tidak misalkan strukturnya seperti zaman Nabi dulu gak apa-apa. Yang terpenting adalah yang Nabi wariskan ilmu agama, ajaran-ajaran agama diterapkan atau jadi semangat. Gitu di negara tersebut, contoh di negara orang. Ya kita bersyukur Islam tersebar luas banyak gitu ya. Kita bersyukur aturan-aturan negara, undang-undang negara secara umum, walaupun mungkin ada satu dua, tapi secara umum tidak ada undang-undang negara anu menghalangi orang beragama, berislam lah gitu. Coba pang nunjukkan Kasim Guring, ayat undang-undang anu karena undang-undang itu kita tidak bisa hidup sebagai muslim. Ayat ayat itu kan? Daya. Sugar ayah, karena undang-undang ini, nggak bisa sholat nih. Karena undang-undang ini nggak bisa nutup aurat ibu. Karena undang-undang ini kita nggak bisa zakat. Malah ayah undang-undang zakat, nah. Malah ayah undang-undang haji, gitu ya. Zakat, haji, ayah undang-undang, nah. Gitu ya. Malah ayah undang-undang tentang pesantren, tuh. Itu kan? Dari sisi itu mah, ya udah. Ini mewarisi bagaimana Nabi mengelola negara. Bahwa ayat kurang ayat itu iya, ya kalau bicara kurang tiap zaman ayat kurang gitu. Cenah, gini eta aya undang-undang naon? Salat, aya undang-undang puasa. Ari salat yang puasa mah pelaksanaanna eta mah wilayah pribadi teu diatur ku negara.
Ari zakat mah, zakat urusan harta ini gitu. Memang Nabi Al-Quran orangnya gitu. Ayat istilah amil itu kan di Al-Quran. Haji hubungan antar negara itu kan butuh keterlibatan gitu. Nah seperti itu. Ayah memang bagian-bagian tertentu misalkan anu belum maksimal, tapi udah dengan semua ini kita senang. Bahwa di orang teh di Indonesia, di orang masih berkembang. Seperti enak orang ngawas kan teu aya kasihan, sim guring teh sieun sugan. Duh sieun aya naon? Intel yang ada ngaji ieu berkata begini lancar-lancar aja. Normal-normal aja. Nah, maka seperti itu. Jadi yang diwariskan Nabi gitu adalah nilai-nilai prinsip-prinsip bagaimana Islam diterapkan, bukan apa? Formatna, bukan bentukna gitu. Ya sama seperti pakaian. Ada di zaman Nabi aya kopiah hideung. Teu aya kan? Aya urang nganggo kopiah kan untuk ibadah, pami salat mah. Terus teh. Sok pami bapak-bapak sim kuring. Mun keur salat teh keur kieu bisa bukan ibadah, artinya hanya penampilan. Kan suatu ibadah, misalkan saya berkopiah ibadah. Apa ibadah? Saya dengan berkopiah apa? Supaya sujud saya sah. Karena rambut nggak boleh ke jidat, ke tara, nggak boleh. Berarti ibadah ya kopiah teh iya. Nah, ibadah gini. Ibadah teh tema teh di zaman Nabi. Yang Nabi wariskan bukan kopiahnya. Yang Nabi wariskan apa? Salat harus dengan sujud harus dengan gening ini yang terbuka. Eta warisan Nabi mah. Bahwa carana rek di kopiah hideung, carana bade naon? Nganggo totopo, ngangge bendo kopiah bodas atau diikat gitunya. Silahkan. Tapi prinsipnya salat mah gitu, kudu gitu. Pek wae arek nyebat NKRI, arek nyebat kerajaan, arek nyebat naon kan gitu. Sok babi lamun Indonesia. Dulu kerajaan, akhirnya jadi negara kesatuan. Atau berubah-berubah. Wallahu alam nanti ke depan misalkan ieu mah. Tapi kan udah harga mati lah kita pertahankan ini. Ya bukan itunya. Nilai-nilainya tadi gitu ya. Nutup aurat. Bapak-bapak dengan ini nutup aurat kan? Tapi di zaman Nabi kan teu aya. Teu biasa lah gitu. Bukan celana panjangnya. Bukan sarungnya, punten. Bukan pakaian ibu-ibunya, bukan. Tapi prinsip satrul aurahnya. Auratnya tertutup, selesai. Bahwa mau kain ini, bentuk begini, mau apa satu lapisan gamis, mau ada atasan, ada rok, itu bukan urusan. Yang penting nutup aurat. Kalimatnya nutup. Kalimatnya kan? Nutup, menutup. Nah seperti itu. Tadi diatur secara sehingga tidak bisa dikatakan ibu ini sunnah dan nganggo gamis. Ibu yang ini si ibu mah bid'ah. Nah bid'ah disinjang ieu mah. Di samping kebat. Lah naon bid'ah nanti enggak, nutup aurat sama. Oh, Pak Haji mah bid'ah tah di celana panjang. Abdi mah sunnah di naon? Di sarung. Sama wae enggak ada istilah begitu. Oh ieu mah kopiah hidup enggak. Nah sama seperti itu. Dalam semua aspek kehidupan begitu. Ya, yang Nabi wariskan. Nah ini. Syariatnya hapus yang mereka bawa selain syariat yang dipilih adanya. Nah itu yang membuat Islam itu abadi begitu, Pak. Yang membuat Islam abadi begitu. Coba lamun anu Nabi wariskan bentuk pakaian, Pak. Wah. Ya, ribet. Ribetnya artinya membuat Islam sulit. Sedangkan Allah terus berkata, apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah teh menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan. Kalau ada kalimat Allah menginginkan, bukan hanya ingin, memang real mewujud. Kan pami orang mah kieu, bapak-bapak, sekian bapak-bapak nyeros kieu. Duh, hoyong nama ieu teh saya menginginkan naon misalkan makanan lah gitu ya. Apakah otomatis makanan ada? Enggak. Kalau untuk selain Allah, kalimat yuridu bisa ada, bisa enggak. Yuridu, uridu, saya ingin, dia ingin. Tapi kalau bagi Allah, kalimat yuridu apa artinya?
setelah yurid itu ada, mewujud. Karena iradah Allah pasti, orang tos ngawas di Payun. Iradah Allah pasti terjadi kan? Maka kalau Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra, kan diterjemahkan gitu. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian di agama ini, di syariat Nabi ini. Apa artinya berarti? Memang real agama teh mudah, bukan wacana, bukan keinginan doang. Dari Allah anu berkeinginan, Allah berkehendakna mewujud gitu maksudnya. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah nggak mau yang sulit. Artinya di agama Nabi nggak ada yang sulit. Sehingga kalau ada Bapak Ibu berkesimpulan, berpikir asa hese agama teh itu pasti salah. Kalau berkesimpulan, kok pasti salah. Contoh misalkan jelema anu gogorowokan naon negara-negara gitu. Khilafah, daulah kan anu gitu. Sulit ada ente salah tuh memahaminya, ya pasti hese. Ada kamu salah memahaminya, bukan begitu. Gitu. Di Quran wae memang Allah maunya membuat kita berbangsa-bangsa syu'uban wa qabail surpun guru gitu. Ya Allah mau gitu ya mau bisa. Jadi bukan sulit itu karena salah memahami. Apapun kalau kita menyebutkan sulit, berat, nggak bisa dipraktekkan, enggak, pasti ada yang salah. Kalau ada orang mengatakan Islam sulit, Islam berat, dua kemungkinan. Satu bodoh, dua benci. Itu aja. Itu. Mudah-mudahan karena bodohnya bukan karena benci. Masa benci karena Islam? Mesti umatnya sendiri. Nah ini. Itu gitu. Sehingga Nabi kita semiwarang la yusyadadidu ahadun illa ghalabah. Mual aya jalmi anu ngahese-hese dina agama kecuali bakal eleh. Dia akan kalah pada akhirnya, akan mengikuti agama. Jangan mempersulit agama. Nah, termasuk ini dalam bab pendidikan Bapak Ibu, nih kayak ibu-ibu terutama kayak di bumi. Jadi kita pun kalau mengajarkan agama ke anak-anak, jangan sampai anak-anak merasa berat. Sehingga di Islam. Usia berapa anak mulai disuruh sholat? 7 tahun. 7 kan? Pamit 7 tahun budak teu sholat, teu dipiwarang sholat, saha nu dosa? Bapakna, emakna, ibuna. Budakna teu sholat mah teu naon. Gitu. Ayo nak sholat, adek sholat, ane ujang sholat itu, ninin aja. Budak teh ke kamar api-api. Padahal ente nggak ada masalah. Sholatnya ekspres teh gini kan. Gitu kan, nggak ada masalah. Gitu. Nah ulah kieu anak baru 7 tahun, tong dipikeun we tugasnya imah memberitahu ada kewajiban sholat, bahwa sholatnya nggak bener, dicarekan gue Bapak Ibu teh. Kamu sholat yang bener. Kalau gitu nggak sah, biarin aja. Ulah sampai anak dari kecil teh, kok sulit sih sholat teh, berat, biarin aja. Kan soalnya gitunya, eta teh siga nu ngarti padahal teu ngarti. Budak teh kamu nggak tong boro-boro teu sah, teu sholat kita dosa. Kok mah teu sah ieu mah. Kan soalnya gitu. Kamu jangan sholatnya nggak sah kalau nggak begitu. Lah atuh budak 7 tahun mah bukan begitu. Ayo nak sholat. Sholatnya misalkan ya namanya anak-anaknya. Dikit-dikit bari ngobrol nanti kalau saat begini. Jangan dulu diponis-ponis. Budak mah dina teu sholatna ge teu doraka. Moal wakau bicara sah bukan sah tidak sah teu sholat juga nggak apa-apa. Ini mah tugas kita. Nah itu contoh. Jangan mempersulit agama. Bahwa dina Islam nggak boleh dihukum. 7 tahun can sholat tapi udah disuruh nggak boleh dihukum. Di sini tekenging. Setelah 3 tahun, di tahun ketiga, usia 10 tahun, baru Rasul mengizinkan, silakan pukul. Pukul. Kalau nggak sholat. Tapi setelah 3 tahun kan, terus 3 tahun biasa ayo nak sholat, ayo sholat. Tiap apa-apa ditanya udah sholat belum? 3 tahun coba bayangkan begitu terus. Anak teh terbiasa. Nah tapi meskipun kalaupun benar nggak sholat, maka obrolan, nah sekarang kamu udah 10 tahun. Jadi orang kena terang baliknya orang kali orang. Kamu sekarang udah 10 tahun, kalau kamu nggak sholat, naonnya bapak, ayah, abi gitu, pukul. Tapi mukul pun ada aturan. Satu, nggak boleh ke wajah. Memukul wajah anak haram, walaupun karena nggak sholat. Jangan melukai, nggak boleh ada luka. Diciwit sampai ke getihan kayak gini. Nggak boleh berbekas sampai biru atau apa. Kenapa?
Pokoknya tunjukin bahwa kita punya perhatian. Misalkan, gitulah. Misalkan tiap betul, ayo sholat kayak gitu. Ayo sholat. Kayak gitu. Can sholat wae, i waktu terus pada seep. Ya kayak deh misalkan jam 12 duhur. Jam 1 can sholat gini, ulah waktu dicepret. Kan lami aya kene waktu. Nu dicepret mah kapan? Iya tos. 5 menit deui. 5 menit, kamu belum sholat juga main game aja misalkan gitu. Ayo, gitu. Karena udah habis nih, udah dianggap meninggalkan sholat. Kan jam 1 belum, jam 2 belum. Nah ke anak itu harus luas begitu, agama itu dikenalkan begitu. Bab oratnya murang kali tong dipaksa-paksa. Keun we sina menikmati masa bonusnya boleh terbuka orat. Tapi diajarkan, ayo dibiasakan gitu, dibiasakan. Tapi lamun tema sesekali misalkan munang teh alim di kerudung. Bari 4 tahun 5 tahun di kerudung, waktu itu orat. Tapi budak teh alim kalau ngadat dicarekan. Itu nggak ngerti orang tuanya. Oh ya udah nggak apa-apa, ya ikut. Gitu. Yang penting nggak melihat orat segala macam itu. Ya. Bukan orat berpakaiannya, yang penting dia tahu orat bapaknya, orat ibu itu nggak tahu. Gitu ya. Jadi jangan sampai orat kita memperkenalkan anak gitu. Ya. Kemudian alhamdulillah misalkan pun anak yang kecil ya, Parwah itu 4 tahun. Itu kalau pipis ini nggak mau diliatin. Tapi nggak pernah mendoktrin. Nggak pernah. Nggak tahu alamiah aja begitu. Dia nggak mau diliatin. Nggak. Abi ke sana keluar nggak mau. Kalau udah baru udah gitu nggak mau diliatin. Dari mana? Mungkin dari Abdi lamun ke zaman, jangan, Abdi lagi di zaman nggak boleh masuk. Walaupun anak kecil. Dari kecil, misalkan gitu, kan? Atau ada dari situ mungkin lama kalau tahu itu orat nggak boleh, orat kelihatan. Jadi ini Islam itu harus begitu dikenalkan, bab orat, bab puasa, bab segala macam gitu, bab segala macam itu anak sehingga akhirnya ketika dewasa tuh dia melakukan Islam itu udah kuat. Nah, urang sok dipaksa-paksa tuhnya, dipersulit sehingga kesan agama itu berat. Seperti sholat duha. Sebenarnya di pesantren, anak-anak tuh wajib duha, wajib witir tiap malam. Itu hebatnya santri, pasti witir tiap malam. Nggak pernah tertinggal. Tapi berapa? Cukup 1 rakaat. Teman kange santri senior, iya mah santri junior, hijina 2, angka hijina 2 ya mah. 11 ya. Apa tuh? Bukan nyuruh kedul, bukan Pak. Bisik ya. Santri dengan sarokaat, bukan itu. Ini pendidikan apa? Sedang menanamkan ke santri apa? Apa targetnya? Witir mah gampang, cuman itu yang dikejar. Coba kalau ke witir 5 rakaat, meureun budak teh, tos beres ngaji, meureun dina benak anak-anak santri teh, capek suruh witir gitu. Berat witir teh. Wah bayangkan kalau itu ada di benak dia bertahun-tahun. Jadi kesan agama teh jelek. Tapi dengan satu, mereka apa? Cuman 1 rakaat. Semenit juga selesai, kurang semenit selesai. Apa yang terjadi? Dia berkata agama ini mudah, gampang lakukan, nggak capek, nggak ngabisin waktu. Ketika suatu saat, yuk sekarang kita coba 3. Boleh mau. Karena 1 udah biasa. Sama, 2 pun begitu. Pemi di sekolah kan ada ulah waka 4. Komo 8 mah. Ayo 2 rakaat dulu ya. 2 rakaat aja semua. Komo di sekolah umum mah. Tak ingin jajaguanan 4, 8. 2 aja 2. Ayo 2. Yang penting isi koma. Nah itu adalah mengajarkan agama supaya apa? Tadi user tadi. Mudah. Gitu. Kadang-kadang agama itu sulit itu karena kesannya aja gitu. Nah ibu-ibunya, berarti bed 51 sareng 52, insya Allah kapoyena dilajeng bed 53 tentang syahadat tauhid sareng syahadat Rasul. Ayeuna di kampus pusat, di kampus hiji pidoana aya tes santri baru, tadi pun bapak tipe nggak itu, aya orang tua. Pidoana mudah-mudahan anu daftar lulus sadayana, ya janda sate-sate nu saroleh, orang tuana sini ngapikeun rezekina, nganapkahan ngabiayaan thalabul ilmi. Rabbana taqabbal minna waqbalna bisirril Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين صلى الله عليه وسلم الله الحمد لله العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا معبود سبحانك ما ذكرناك حق ذكرك يا مذكور سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا مشكور سبحانك ما عرفناك حق معرفتك يا معروف سبحانك لا نثني ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بينك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام وجه الكريم على آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدر ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقود الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم وعاتنا الخير وادفعنا الشر ونجنا واشفنا يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم صلاة تحل بها العقاد وتفرج بها الكرب وتزيل بها الضرر وتهون بها الأمور الصعاب وترضيك وترضيها الضرر بها يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بصلاتك الواقية الكافية الشافية الهادية الوافية واحللنا بها أمانك وأنزلنا بها منزل مبارك يا رب العالمين وعلى آله وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على رسول من أنفسنا عزيز عليم أنثنا حريص علينا رؤوف رحيم من سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم اجعل مجالسنا مجالس رسول الله وأيامنا أيام رسول الله وليالينا ليالي رسول الله واشر صدورنا بعلوم رسول الله واملأ قلوبنا بحب رسول الله واضق ألسنتنا بأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأدخلنا في حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون
wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna waqbalna bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi wa qarabatil lana bidinina tawassalna bita'alumi tawassalna bita'alimi antarzuqana al-wasi'a wa antarzuqal amana ya Allah. Kerabat sahabat terhadap agama, rezeki kami. Ya sekedap ka jamaah keluarga bilih aya nu mungkin badai nyakolakeun putra putu ka ti SD ka SMA aliyah gitu. Kedah ti awal insyaallah dibantos khusus kuota jamaah. Bilih karena pamit sok aya misalkan ieu jamaah di akhir sok penuh jadi pilih-pilih gitu nya. Komo pamit putra putu langsung mah ya selalu dibantos ti awal ti ayeuna. Misalkan ini badai lebat ke SMP badai ka mana ya. Mangga subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka